Kembali lagi di video saya kali ini. Video saya sebelumnya membahas tentang penanaman jagung manis secara organik atau membudidayakannya tanpa menggunakan bahan kimia. Sekarang di video saya kali ini kita akan membahas tentang hasil atau membahas tentang kombinasi mana yang memang menghasilkan produktivitas terbaik. Pada budidaya jagung manis secara organik ini terlihat bahwa daun-daun atau tanaman jagung manis ini terlihat sangat segar. Tanaman jagung manis ini tumbuh dengan baik tanpa ada gangguan. 2 minggu sebelum panen, tanaman jagung manis ini diserang oleh beberapa penyakit dan hama, mana salah satunya itu semut, kumbang, trips. Jadi pada pemeliharaan tentang pengenalan hama dan penyakit di budidaya ini, saya pernah membuat pestisida nabati dari bawang putih dan cabai rawit. Dengan melakukan fermentasi 24 jam, dia mampu mengusir hama seperti kutu daun, semut, dan trips. Selain itu, saya juga pernah mencoba tentang penggunaan jeruk nipis. Itu ampuh untuk mengusir semut merah. Jadi hasil daripada pengamatan antara kombinasi penggunaan arang sekam dan air cucian beras ini, di bagian jumlah tongkol, di mana di antara 6 kombinasi dengan ulangan sebanyak 2 kali ini, dia menunjukkan bahwa A2C0 itu memiliki jumlah tongkol itu 2, di mana satu polybag itu memiliki jumlah tongkol 2. Jadi disimpulkan bahwa A2C0 itu jumlah tongkolnya itu adalah 4, dan A0C1 juga menghasilkan jumlah tongkol 4. Sedangkan kombinasi lainnya hanya menghasilkan 1 tongkol setiap ulangannya. Jadi kombinasi A2C0 dan A0C1 ini adalah kombinasi yang terbaik, di mana masing-masing itu menghasilkan 4 tongkol. Dengan penggunaan arang sekam sebanyak 200 gram per polybag, itu sangat efektif pada jumlah tongkol, dan air cucian beras 20 ml per polybag itu sangat efektif bahkan tanpa arang sekam. Kombinasi keduanya justru tidak saling menguntungkan seperti A1C1 dan A2C1. Dia tetap pada tahap dasar, yaitu memiliki jumlah tongkol sebanyak 1 setiap ulangan. Jadi perbedaan jumlah tongkol ini terjadi karena kemampuan kemampuan tanaman menyerap nutrisi dari media tanah yang dipengaruhi oleh jenis, dosis, dan kombinasi pupuk. Budidaya jagung manis secara organik. Hasil pengamatan tentang tinggi tanaman menunjukkan bahwa penggunaan 0 arang sekam dan air cucian beras sebanyak 20 ml per polybag dan arang sekam 100 gram per polybag dan air cucian beras 20 ml per polybag itu menunjukkan bahwa rata-rata tinggi tanamannya itu adalah 173,5 cm. Jadi air cucian beras ini sangat membantu pada pertumbuhan tinggi tanaman. A1C0 157 cm untuk tinggi tanamannya. Jadi meskipun dia menggunakan arang sekam sebanyak 100 gram, dia menunjukkan bahwasanya dosis sedang atau 100 gram per polybag itu tidak cukup, dan hasilnya bahkan tidak lebih rendah dari kontrol, yaitu kontrolnya 150,5 cm. Jadi pada tinggi tanaman itu disimpulkan bahwa perlakuan C1 itu memberikan hasil paling baik pada pertumbuhan untuk tinggi tanaman jagung manis. Untuk jumlah daun, rata-rata jumlah daun itu 9,5, kecuali A2C1 atau penggunaan arang sekam 200 gram per polybag dan air cucian beras 20 ml per polybag. Kombinasi dari budidaya ini, kombinasi antara A2 dan C1 itu menunjukkan bahwa jumlah daun terbanyak yaitu 10,5 helai rata-rata daunnya. Sedangkan kombinasi lainnya cuma menghasilkan 9,5 helai daun.
Jadi kesimpulan daripada penggunaan pupuk arang sekam dan air cucian beras ini menunjukkan bahwa penggunaan air cucian beras 20 ml per kubik itu sangat berpengaruh pada tinggi tanaman dan pembentukan daun. Sedangkan penggunaan arang sekam sebanyak 200 gram per kubik itu lebih berpengaruh pada jumlah tombol. Sedangkan kombinasi keduanya tidak menghasilkan hasil yang terbaik. Jadi demikian hasil pada video mini riset ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.